Selamat datang kembali di channel Metamorfosa. Tempat kita belajar bersama seputar kerajaan sorga dan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman like, subscribe dan bagikan agar semakin banyak orang yang gemar belajar. Terima kasih. Hidup itu aslinya sederhana. Topik pelajaran kita kali ini adalah hidup itu aslinya sederhana. Ya benar, demikianlah kebenarannya. Tapi kok faktanya hidup itu ribet, ruwet, membingungkan dan bahkan kadang penuh penderitaan ya. Nah begini, agar kita setuju bahwa sejatinya hidup itu memang didesain oleh Tuhan sederhana dan agar bisa menikmati hidup dalam kesederhanaan tersebut, maka seperti biasa kita harus mengawalinya dengan belajar terlebih dahulu. Belajar sedemikian rupa hingga kita mengerti 3 hal terpenting dalam hidup. 3 hal terpenting tersebut adalah yang pertama waktu, yang kedua tugas, dan yang ketiga adalah prioritas. Ngomong-ngomong, jangan pernah takut ya mendengar kata belajar, sebab bukankah pada dasarnya semua kita, semua manusia mengawali hidup dari belajar? Nah, coba Anda lihat anak bayi. Mereka belajar berbicara dengan mengawalinya dari meraba, bukan? Mereka juga akhirnya bisa duduk, berdiri, dan berjalan. Semua diawali dari belajar secara mandiri. Dan mereka juga mengalami kegagalan berulang-ulang. Dan bahkan disertai dengan menangis. Benar ya? Namun yang menyenangkan adalah, yang menarik adalah bahwa mereka tidak pernah menyerah. Hasilnya, bayi itu adalah ya kita sendiri. Kita di masa lalu, itulah bayi itu. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu waktu. Waktu adalah kekekalan yang diizinkan kita nikmati dalam potongan kecil. Saya ulangi, waktu adalah potongan kecil kekekalan yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita nikmati di bumi. Secara sederhana, kepada semua orang yang ada di planet bumi ini, Tuhan mempercayakan waktu dengan ukuran yang sama, yaitu 24 jam sehari semalam. Atau kita singkat saja menjadi 24 jam sehari. Benar ya? Jatah waktu bagi setiap orang sama. Tidak peduli apakah Anda seorang presiden, perdana menteri, direktur, pengusaha, pejabat, petani, nelayan, pedagang, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, atau bahkan pengangguran. Setiap orang masing-masing mendapat jatah waktu berapa? Betul, 24 jam sehari. Tidak lebih dan tidak kurang. Namun dalam realitas hidup sehari-hari, 24 jam sehari ini maknanya sering sekali menjadi berbeda-beda. Bahkan bedanya menjadi jauh. Bagi pengusaha sukses misalnya, 24 jam sehari rasanya singkat. Namun sebaliknya bagi para karyawan harian, 8 jam sehari terasa sangat lama, bukan? Nah, bagi seseorang yang sedang menunggu keluarganya di ruang operasi di rumah sakit, 30 menit rasanya seperti setahun. Sebaliknya, bagi yang sedang jatuh cinta, 2 jam serasa hanya 5 menit saja, bukan? Nah, lain lagi bagi penjaga malam, malam terasa lama sekali beranjak. Sebaliknya, bagi mereka yang sedang menikmati liburan menyenangkan, waktu terasa begitu cepat berlalu. Nah, berdasarkan semuanya itu, maka bagaimana mengisi waktu dan dengan apa waktu diisi, itulah yang menjadi penentu nilai dari waktu. Dengan kedua kondisi yang saling bertentangan atau yang berbeda yang saya sebutkan tadi, makna waktu menjadi berbeda. Satu golongan merasa waktu cepat berlalu, namun bagi golongan lain, waktu rasanya tidak bergerak. Dan dengan kondisi seperti ini, maka bagi seseorang, hidup menjadi membosankan, sementara bagi orang lain,
Hidup begitu menyenangkan. Pelajaran lain dari waktu adalah bahwa waktu adalah hidup. Apa artinya itu? Artinya adalah jika waktu yang disediakan oleh Tuhan bagi kita di bumi ini habis atau berakhir, itu artinya berakhir jugalah hidup kita di bumi. Alias orang menyebutnya secara umum mati atau meninggal dunia. Saat kita hadir di rumah duka, biasanya kita mudah mengerti bahwa waktu hidup manusia itu sangat singkat. Dan dengan demikian, kita biasanya lebih mudah sadar untuk menghargai waktu yang singkat. Sedemikian rupa, sehingga kita hidup tidak sia-sia. Ada janji di dalam diri kita untuk berkata, saya mau hidup dengan sungguh-sungguh, menjalankan semua tugas saya dengan sesungguh-sungguhnya, alias saya mau hidup berdampak bagi sesama. Pelajaran berikut dari waktu adalah bahwa seefektif apa kita menggunakan waktu, seefektif itulah hidup kita. Dengan demikian, mutu hidup kita sebenarnya tergantung kepada bagaimana kita menggunakan setiap detik waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka ukuran efektivitas hidup seseorang sebenarnya ditentukan oleh waktu. Sekarang kita lanjut kepada pelajaran yang kedua, yaitu tugas. Setiap orang diizinkan Tuhan hadir di dunia ini adalah untuk mengerjakan tugas khusus atau tugas spesifik. Saya ulangi, setiap orang yang lahir ke bumi ini sebenarnya dia diizinkan lahir untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, sebuah tugas, sebuah misi khusus. Tidak seorang pun manusia yang lahir ke dunia tanpa tugas dan tanpa diperlengkapi dengan potensi, kemampuan, talenta untuk mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas tersebut. Bahkan ekstrimnya, nyamuk pun dan tikus pun diciptakan Tuhan dan diberi izin hidup di planet bumi ini adalah untuk mengerjakan tugas spesifik bagi mereka masing-masing. Meskipun kita mungkin tidak suka dengan kedua makhluk ini dan dengan sengaja membunuh atau membasminya, namun tikus dan nyamuk juga mengemban tugas khusus dari Sang Pencipta. Ya, kita saja yang belum mengerti dan tidak menyadari dari gambar besarnya rencana dan tujuan Tuhan bagi mereka. Selanjutnya, setiap jenis bunga yang tumbuh di padang, di taman, atau di pekarangan rumah Anda pun sesungguh-sungguhnya diberi tugas khusus oleh Tuhan untuk mereka kerjakan. Nah, bunga sengaja diciptakan oleh Tuhan bukan sekedar untuk indah dilihat oleh mata, meskipun kita beranggapan demikian bahwa bunga itu adalah untuk keindahan. Setiap bunga itu menjadi rumah dan sekaligus menjadi sumber kehidupan bagi serangga-serangga tertentu. Dan selanjutnya serangga tersebut juga menjadi makanan bagi burung atau binatang tertentu yang lain, yang secara gambar besar mereka semua menjadi satu mata rantai yang saling terhubung, yang membentuk mata rantai kehidupan yang saling membutuhkan dan saling menghidupi. Dan jika satu bagian tidak menjalankan tugasnya atau misi hidupnya, pasti selalu menimbulkan masalah dan ketidakseimbangan bagi keseluruhan jaring-jaring kehidupan atau ekosistem kehidupan. Jadi, semua masing-masing makhluk hidup mengemban tugas untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang lainnya. Demikianlah halnya dengan manusia. Sebagai mahkota ciptaan, setiap manusia mengemban tugas khusus dari Tuhan. Saya ulangi, setiap manusia mengemban tugas khusus dari Tuhan. Dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tersebut kepadanya. Dan yang harus kita mengerti adalah
persediaan waktu yang diberikan Tuhan kepada setiap orang untuk menuntaskan tugas atau misi hidup tadi tidak berlimpah, sebab ukurannya sudah ditakar, ditentukan tepat, pas, presisi, tidak lebih dan tidak kurang, serta tidak ada perpanjangan waktu. Agar hidup itu menjadi sederhana seperti tema pelajaran kita kali ini, maka tugas pertama dan terutama yang harus dipelajari dan kemudian dimengerti oleh setiap orang yang hidup di planet bumi adalah mengetahui secara persis apa tugas atau misi hidup yang harus dia emban dan yang harus dia tuntaskan di dalam rentang waktu yang telah ditentukan bagi setiap orang. Dalam perspektif ini, duka terbesar dalam hidup sebenarnya bukanlah kematian, melainkan tetap hidup namun tidak tahu tugas atau misi hidupnya, tidak mengerti tugas atau misi hidupnya, dan dengan demikian tidak mengerjakan tugas atau misi hidupnya, alias hidup hanya sekedar hidup. Itulah sebenarnya tragedi atau kesedihan hidup yang terbesar. Nah, sekarang kita masuk kepada pelajaran yang ketiga, yaitu prioritas. Untuk mengerti prioritas, maka kebenaran pertama yang harus kita ingat dan perhatikan dengan sungguh-sungguh adalah bahwa manusia ada di bumi adalah atas kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Ide original manusia ada di planet bumi berasal dari pikiran Tuhan sendiri, berasal dari Tuhan sendiri. Maka agar mengerti apa tugas utama atau prioritas hidup manusia hadir di planet bumi, kita harus kembali kepada Tuhan. Bukan mengikuti dan tunduk kepada apa kata orang, apa kata ahli, atau apa kata siapapun manusia di bumi ini. Bukan. Tugas pertama dan satu-satunya manusia hadir di bumi adalah untuk berkuasa, untuk memerintah, dan untuk mengelola bumi beserta dengan segala isinya. Atau dengan kalimat singkat, tugas pertama manusia hadir di bumi adalah untuk menjadi raja atas bumi beserta dengan segala isinya. Sehingga manusia mengelola bumi ini, menjaga bumi ini, merawat bumi ini, memanfaatkannya untuk kebaikan manusia sesuai dengan kebenaran Tuhan, bukan sesuai dengan maunya setiap orang. Berkuasa maksudnya adalah melalui manusia Tuhan ingin menerapkan budaya, keyakinan, nilai-nilai, dan gaya hidup kerajaan sorga di bumi. Dan bukan untuk memerintah sesamanya. Jadi misi manusia ada di planet bumi adalah misi kerajaan sorga atau misi the kingdom of God. Itulah yang diajarkan oleh Yesus Kristus ketika beliau berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Hidup menjadi kompleks, menjadi ribet, menjadi ruwet ketika kesadaran akan tugas pokok, yaitu menegakkan kerajaan Tuhan di bumi, mengerjakan misi yang dipercayakan Tuhan kepadanya, itu digantikan. Sehingga orang teralihkan kepada perkara-perkara sepele atau perkara-perkara yang dipersepsi sebagai hebat, padahal sebenarnya merusak bumi, dan itulah yang terjadi saat ini. Nah, Abraham Maslow, seorang ahli peneliti perilaku manusia, mengurutkan prioritas hidup manusia dalam piramida kebutuhan yang terkenal itu. Melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh beliau menemukan bahwa prioritas perjuangan hidup manusia di bumi adalah untuk memenuhi kebutuhan akan makan, minum, pakai, perlindungan, keamanan, dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Dan prioritas ini bertolak belakang 100% dengan prioritas yang telah ditetapkan, ditentukan, di-SK-kan oleh Tuhan bagi manusia.
Tuhan Yesus justru berkata bahwa semua kebutuhan tersebut hanyalah tambahan, bukan prioritas. Sekali lagi, kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, perlindungan, keamanan itu adalah tambahan. Dan Yesus Kristus dengan lugas berkata bahwa yang berjuang mencari semua itu adalah para ateis, yaitu mereka yang tidak mengenal Tuhan. Wow. Jadi hidup menjadi ribet, menjadi ruwet, dan bahkan menjadi menyakitkan dan menjadi lembah penderitaan yang seakan-akan tidak berakhir, berakar dan bersumber dari kekacauan prioritas. Jika prioritas Tuhan menjadi prioritas kita, dan memang seharusnya demikianlah adanya, sebab untuk itulah kita dijadikan hadir di bumi ini, maka hidup itu sejatinya dan sesungguh-sungguhnya pastilah sederhana. Prioritas Tuhan adalah kerajaan dan kebenarannya ditegakkan di bumi, tidak ada yang lain. Konkretnya adalah jika setiap orang fokus menggali, mengembangkan, dan membawa talentanya untuk memberkati dunia sesuai dengan hukum, budaya, nilai-nilai, dan gaya hidup kerajaan sorga, yaitu kebenarannya yang sejati, bukan sesuai selera masing-masing, maka hidup itu sejatinya adalah sederhana. Tetapi karena ada iri, ada keserakahan, ada kemalasan, dan egois, itulah akar kemelaratan, penderitaan, kekacauan, kesemrautan, keribetan, dan keruwetan hidup manusia. Saya ulangi bahwa memang dunia ini yang diperintah oleh kerajaan kegelapan menekan semua orang agar menjadi hedon, agar senang pamer, bahkan senang melawan Tuhan dengan rasa bangga. Sekarang kita tiba kepada kesimpulan. Hidup menjadi kompleks, hidup menjadi ribet, menjadi ruwet dan syarat dengan derita akibat dari kesalahan dan kekacauan dalam memahami waktu, dalam mengerti tugas, dan dalam menetapkan prioritas. Yesus Kristus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Saya akan baca dari terjemahan baru. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika dengan demikian Elohim mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lalu Yesus Kristus menutupnya dengan, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi prioritasnya jelas. Yang
diperintahkan kepada manusia, kepada murid-murid untuk diutamakan, untuk diprioritaskan, untuk dicari sekian rupa sungguh-sungguh adalah kerajaannya dan kebenarannya. Terima kasih sudah ikut belajar bersama. Jika dirasa berguna, silakan subscribe dan bagikan agar semakin banyak orang yang gemar mencari kerajaan dan kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Subscribe, komen dan share, agar semakin banyak orang yang suka belajar